bagi orang yang tulus hatinya dan bagi orang yang bersih hatinya. Karenanya kita datang ke hadapan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita pujikan, ya Allah, Engkau Allahku. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Bagaikan tanah yang kering, tiada berair. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudusmu. Kulihat kekuatanmu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidupku. Biar ku memujimu, menyembahmu Yesus. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudusmu. Kulihat kekuatanmu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidupku. Biar ku memujimu, menyembahmu Yesus. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, setiap ibadah kami di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan yang membutuhkan senantiasa firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami dan penolong dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan hidup kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan untuk hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kami pengertian dan pemahaman. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini minggu pertama di bulan Mei, bagi rekan-rekan umat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Mei, saya persilahkan berlutut dari rumah masing-masing. Saya akan mendoakan dari gereja ini. Dan yang lainnya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita ucapkan kata-kata berkat sedapat yang kita ucapkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, hari ini beberapa umat-Mu berlutut di hadapan-Mu dari rumah mereka masing-masing, mengucap syukur atas umur yang Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Maka dari rumah-Mu yang kudus ini, hamba mohonkan berkat untuk mereka. Berkatilah mereka dengan berkat perkenanan-Mu. Berkatilah mereka dengan berkat umur panjang dan kebahagiaan, dengan berkat jasmani dan berkat rohani yang melimpah atas hidup mereka. Jika ada pergumulan-pergumulan khusus yang dinaikkan di hadapan-Mu ya Bapa, berkenalah Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab doa mereka di bulan Mei ini, sehingga ini merupakan hadiah dan kado yang khusus yang datang daripada Tuhan untuk melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka dalam mengiring dan melayani Engkau di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan berkat ini. Amin. Silahkan duduk. Baik yang berulang tahun juga silahkan duduk kembali posisinya semula. Nah, saya kasih Tuhan, hari ini minggu pertama kita akan tetap mengadakan perjamuan kudus. Maka saudara-saudara nanti bisa mengambil per keluarga datang ke gereja untuk mengambil perjamuan kudus yang telah dibungkus dan bisa dinikmati di rumah masing-masing. Nah, saudara kasih Tuhan, baik, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini yang akan saya beri judul Membuang Lupa. Saya beri judul Membuang Lupa. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama ini. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Ulangan 4 ayat yang ke-9 sudah ketemu? Mari baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu,
dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan kalimat waspadalah dan berhati-hatilah. Ini bukan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami, tetapi kalau kita membaca dengan jelas, kalau kita membaca dengan teliti, jelas waspadalah dan berhati-hatilah ini adalah tentang apa yang harus kita ingat dan apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Baik, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan tentang membuang lupa. Apa itu membuang lupa? Membuang lupa itu pengertiannya harus selalu mengingat, harus selalu mengingat. Nah, tiga hal yang kita pelajari hari ini. Apa itu yang harus kita ingat? Akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, yang harus selalu kita ingat dan jangan kita lupakan adalah kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai 23. Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Silahkan dibaca. Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kekasih Allah, Tuhan mengingat kita bukan berdasarkan apa yang kita ingat. Tuhan mengingat kita berdasarkan apa yang kita perhatikan. Mengapa? Sebab memperhatikan itu lebih detail daripada mengingat. Saya kasih contoh, kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ya, kita cenderung mengingat satu peristiwa itu yang kita ingat adalah kesusahannya, adalah kesedihannya, adalah penderitaannya, dan lain sebagainya. Padahal jika kita perhatikan secara detail, maka tidak ada satu peristiwa pun yang kita alami itu yang tidak terkandung kasih setia Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, dengan memperhatikan kasih setia Tuhan itu, maka akan timbul pengharapan. Kita melihat tadi, dengan memperhatikan kasih setia Tuhan itu, maka akan timbul pengharapan. Kalau kita belajar dari ayat-ayat yang telah kita baca itu. Nah, kasih setia Tuhan itu, pengharapannya, kasih setia Tuhan itu adalah kasih setia yang kekal, yang tak berkesudahan, kekal tanpa menjadi usang. Karena ada barang yang mungkin awet sekali begitu, tetapi toh oleh berjalannya waktu barang itu akhirnya menjadi usang dan sebagainya. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu kekal tetapi tanpa menjadi usang, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Alkitab mencatat seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang kekal inilah yang menopang kita, yang menyokong kita, yang mendukung dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Kita baca dalam Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Silahkan dibaca. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan Mazmur 94 ayat 18-19 ini, maka kita tahu bahwa kesusahan itu timbulnya dari banyaknya yang kita pikirkan. Ya. Maka agar tidak khawatir, saudara kasih Tuhan, jangan banyak yang dipikir. Ya. Supaya tidak khawatir, jangan banyak yang dipikir. Baik, katakan sebelah kanan kirimu, pada suamimu, pada istrimu, pada anakmu, ya. Supaya tidak khawatir, jangan banyak yang dipikir. Supaya tidak khawatir, jangan banyak yang dipikir. Puji Tuhan. Nah, kenapa? Sebab kasih setia Tuhan itu terlalu cukup untuk memelihara kita. Saya kasih Tuhan, terlalu cukup untuk memelihara kita. Itu sebabnya ketika aku berpikir, kata pemazmur itu, kakiku goyang. Inilah
Ya, ketika kita dalam kesusahan, pikiran kita itu selalu negatif, kakiku goyang dan lain sebagainya, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku, menopang aku. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu menyokong aku, menopang aku. Inilah kekuatan kita, saudara. Itu sebabnya jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Baik, kita melangkah pada yang kedua yang harus selalu kita ingat. Yang kedua adalah hukuman Tuhan. Ulangan 9 ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Ulangan 9 ayat yang ke-7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menghukum umatnya, ya, karena mereka menentang Tuhan. Mengapa mereka menentang Tuhan? Mereka menentang Tuhan karena mereka tidak percaya. Ya, mereka menentang Tuhan, mereka menentang perintah-perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan karena mereka tidak percaya. Yudas pasal yang 1 ayat yang ke-5, silahkan dibaca. Yudas 1 ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, saya perhatikan. Aku ingin mengingatkan kamu, sekalipun kita telah mengetahui, sekalipun kita tidak meragukannya lagi, dengan kata lain kita yakin, tetapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi, saudara kasih Tuhan, Tuhan menghukum umatnya karena mereka menentang Tuhan. Mengapa mereka menentang Tuhan? Karena mereka tidak percaya, dan wujud ketidakpercayaan mereka itu dibuktikan atau diwujudkan dalam keluhan-keluhan. Mereka mengeluh, mereka menggerutu selama perjalanan ke padang gurun. Bangsa Israel menggerutu, banyak menggerutu, mengeluh, selalu ingat kepada Mesir sehingga ingin kembali ke Mesir. Saya kasih Tuhan, ibaratnya bagi kita kembali ke Mesir, ingin kembali ke Mesir itu ibaratnya bagi kita merindukan untuk kembali ke dunia ini. Ya. Ibaratnya bagi kita kembali ke Mesir itu ibaratnya kita ingin kembali ke dunia, ingin murtad dari kekristenan, tidak lagi mau mengikut Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, memang Tuhan telah mengeluarkan kita dari dunia. Ya, kita menjadi Kristen, Tuhan mengeluarkan kita dari dunia. Sekaranglah giliran kita untuk mengeluarkan dunia itu dari hidup kita. Sekali lagi, Tuhan telah mengeluarkan kita dari dunia ini. Nah, sekarang giliran kita untuk mengeluarkan dunia dari hidup kita. Mengapa? Sebab Tuhan tidak akan mengeluarkan dunia itu dari hidup kita tanpa seizin kita. Bahkan ya, dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan untuk masuk dalam hati kita, Tuhan itu mengetuk. Tuhan tidak pernah mendobrak, Tuhan tidak pernah memaksa, Dia mengetuk. Itu sebabnya untuk mengeluarkan dunia dari hidup kita, sekali lagi ya, itu adalah giliran kita, giliran saudara dan saya. Karena Tuhan, bagian Tuhan mengeluarkan kita dari dunia ini, memanggil kita menjadi Kristen. Sekarang setelah kita menjadi Kristen, menjadi bagian kita untuk mengeluarkan dunia itu dari hidup kita masing-masing. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita itu menjadi Kristen yang duniawi. Sedikit-sedikit dunia, sedikit-sedikit harta dunia, sedikit-sedikit harta dunia, dan lain sebagainya. Ya, jika kita ini tidak bisa mengeluarkan hal-hal yang duniawi itu dari kehidupan kita, saudara. Saya mengingatkan kembali dari Yudas ini tadi. Orang Israel itu dihukum, ya, di padang gurun. Apa artinya? Artinya setelah mereka keluar dari Mesir, ya. Kemudian saya berikan contoh yang lain lagi, istri Lot dihukum Tuhan setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Ya. Apa artinya? Beberapa contoh yang saya berikan kepada saudara. Saudara jangan merasa aman, ya, aman. Saya tidak akan dihukum oleh Tuhan hanya karena saudara menjadi Kristen. Itu keliru. Ya. Jangan merasa aman karena Tuhan telah mengeluarkan kita dari dunia ini atau menjadi Kristen. Dia akan menghukum kita jika kita tidak mengeluarkan dunia itu dari hidup kita, alias kita masih menjadi Kristen yang duniawi. Kita akan dihukum oleh Tuhan, kita akan tetap dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, keluarkan dunia dari hidup.
Ayo kita katakan pada saudara-saudara kita di sebelah kita masing-masing sambil tangannya dibeginikan. Keluarkan dunia dari hidupmu. 1, 2, 3. Keluarkan dunia dari hidupmu. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari hukuman Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingat akan hukuman Tuhan, maka yang terjadi kita tidak akan pernah menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Ya, dalam Lukas itu dikatakan seperti itu ya. Disitir oleh Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot ya. Dalam Lukas 17 kalau tidak salah, ingatlah akan istri Lot, jangan pernah menoleh ke belakang, jangan pernah mengingat dunia yang telah kita tinggalkan. Sebagaimana orang Israel ketika mereka telah meninggalkan Mesir, perjalanan padang gurun, mereka selalu ingat akan Mesir. Ketika ada kesulitan sedikit, mereka ingat akan Mesir. Ketika ada kesulitan sedikit, mereka ingat untuk kembali ke Mesir, bahkan pernah memberontak untuk kembali ke Mesir. Bayangkan saudara, ini hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Itulah sebabnya Tuhan menghajar mereka di padang gurun. Dan hanya ada 2 orang di antara generasi Mesir itu yang selamat sampai di tanah Kanaan. Saya berharap perjalanan iman kita itu sampai ke tujuan. Kita tidak mati di padang gurun sebagaimana orang-orang Israel itu tadi. Itu sebabnya ingat terus hukuman Tuhan ini, sehingga kita tidak pernah menoleh ke belakang. Ingat terus hukuman Tuhan ini sehingga kita tetap maju dan tidak pernah menyerah dalam kesulitan apapun dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama yang ketiga. Yang pertama tadi ya, jangan pernah lupakan ya kasih setia Tuhan. Jangan pernah lupakan hukuman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa tugas kita. Jadi setelah kita diselamatkan dengan kasih setia Tuhan, kita bebas dari hukuman Tuhan, maka kita memiliki tugas yang luar biasa. Kita baca dalam Keluaran 4 ayat 21. Keluaran 4 ayat 21. Silahkan dibaca. Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Ya, sampai di situ. Jadi ini bagian A saja. Saudara sing kasih Tuhan, sebagaimana Musa diserahi mukjizat di tangannya, maka hari ini saya mau katakan pada setiap saudara dan saya, di tangan kita ada mukjizat Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita katakan kata-kata profetik. Tangannya dibeginikan, kemudian kita tunjuk dengan tangan kiri, tangan kanan dibeginikan, kita tunjuk dengan tangan kiri, kita katakan di tangan ini ada mukjizat Tuhan. 1, 2, 3. Di tangan ini ada mukjizat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada 2 hal yang harus kita perkarakan, yang harus kita persoalkan, kita pertanyakan, mengapa di tangan ini ada mukjizat Tuhan. Hal yang pertama adalah pengertian mengenai mukjizat. Pengertian mengenai mukjizat dalam kekristenan, mukjizat terbesar itu bukan mukjizat penyembuhan, bukan mukjizat pemulihan atau jawaban-jawaban doa yang lainnya. Bukan hanya itu maksud saya. Mukjizat terbesar dalam kekristenan itu adalah perubahan hidup. Ya. Jadi tak masalah kalau saudara mendoakan dengan tangan saudara, yang saya katakan tadi, di tangan ini ada mukjizat Tuhan. Ketika saudara mendoakan orang sakit dan orang sakit tidak sembuh, malah meninggal, itu bukan soal. Sekali lagi, itu bukan soal. Ya. Kenapa? Karena mukjizat terbesar dalam kekristenan itu bukan penyembuhan, bukan pemulihan, atau bukan jawaban doa lainnya, bukan. Tetapi mukjizat terbesar dalam kekristenan itu adalah perubahan hidup yang diubahkan. Itu hal yang harus kita persoalkan, harus kita kita ketahui ya, mengapa Tuhan menaruh mukjizat itu dalam tangan kita. Karena kalau kita tidak tahu ini, maka kita akan kecewa. Kita mendoakan orang sakit ternyata masih sakit, tidak sembuh ya. Ketika kita mendoakan orang yang mungkin keluarganya berantakan, kok tidak pulih-pulih dan lain sebagainya, kita akan kecewa. Kalau kita memandang mukjizat itu hanya sebatas itu. Tetapi mukjizat yang terbesar sekali lagi dalam kekristenan itu adalah ketika hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua yang harus kita mengerti, mukjizat yang ditaruh di tangan kita itu harus kita perbuat. Ya, sebagaimana firman Tuhan pada Musa ini harus diperbuat di depan Firaun. Ya. Mukjizat yang ada di tangan kita harus kita perbuat di depan
orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apa artinya itu? Artinya perubahan hidup kita itu harus bisa berdampak pada orang lain. Harus berdampak pada orang lain. Tujuannya Tuhan menaruh mukjizat di tangan kita itu adalah supaya kita menyelamatkan orang yang berdosa. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-20, silahkan dibaca. Yakobus 5 ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, menutupi banyak dosa, saudara kasih Tuhan, itu bukan berarti menyembunyikan dosa. Jadi teman kita berbuat dosa, kemudian terus kita menutup-nutupi seperti itu, ya bukan itu maksudnya, ya. Menutupi banyak dosa dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, coba silahkan dibaca bahasa Indonesia masa kini. Yakobus 5 ayat 20 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ingatlah ayat ini, orang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari kematian, dan menyebabkan banyak dosa diampuni. Jadi menutupi dosa itu dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan banyak dosa diampuni. Hanya pertobatan, sekali lagi, yang bisa menutupi dosa itu di hadapan Tuhan, yang bisa menyebabkan dosa itu diampuni di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka itu dapat bertobat? Inilah yang menjadi tugas kita, saudara, mentobatkan mereka. Dalam terjemahan lama, silakan dibaca. Yakobus 5 ayat 20 dalam terjemahan lama. Maka hendaklah kamu ketahui bahwa orang yang mentobatkan seorang yang berdosa, mentobatkan seorang yang berdosa daripada jalannya sesat itu, dari jalannya yang sesat itu, akan menyelamatkan jiwa orang itu daripada maut, dan akan menutup dosa yang banyak. Ya, saudara kasih Tuhan, inilah tugas kita, mentobatkan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini kita bisa lakukan? Jika mukjizat itu tidak ada di tangan kita, saudara. Maksud saya begini, bagaimana kita bisa membuat orang itu berubah selama hidup kita sendiri ini tidak ada perubahan? Ya, itulah sebabnya kita perlu mukjizat di tangan kita. Apa itu? Perlu perubahan hidup, saudara. Jika kita ingin orang lain itu berubah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Dengan demikian, sekali lagi, tugas kita adalah berubah untuk mengubah orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana hidup kita ini bisa berubah? Satu rahasia supaya hidup saudara dan saya ini bisa berubah adalah lakukan, kerjakan firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, maka perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Kita tidak akan pernah berubah tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita ngerti firman Tuhan, kita tidak akan berubah dengan pengertian kita terhadap firman Tuhan. Sekalipun kita mungkin mendengar firman Tuhan, berkali-kali mendengar firman Tuhan, tetapi tanpa kita lakukan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Dan tanpa perubahan hidup, jangan mimpi saudara bisa mengubah orang lain. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, ya, mari kita belajar hari ini membuang lupa. Jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itulah yang menopang kehidupan kita tetap kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan jangan lupakan hukuman Tuhan. Mengapa? Kalau kita melupakan hukuman Tuhan, hidup kita akan sembrono. Kita akan sering menoleh ke belakang, kita akan sedikit masalah, kita akan merindukan kembali pada dunia, kita akan murtad dan lain sebagainya. Ya, dan yang ketiga yang harus kita ingat, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita memiliki tugas yang mulia. Bahkan dalam Roma dikatakan 10, ya Roma 10 ayat berapa itu dikatakan, ya, berbahagialah atau alangkah indahnya orang yang membawa kabar baik. Kitalah yang harus membawa kabar baik kepada dunia, ya, sehingga dunia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ini tugas kita, dan tugas kita ini akan berjalan dengan efektif apabila ada mukjizat di tangan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan yang kudus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Renungkan firman Tuhan hari ini. Jangan pernah lupakan, sekali lagi, kasih setia Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan yang kekal.
yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah lupakan hukuman Tuhan yang bisa menimpa siapa saja, tak terkecuali orang-orang Kristen, kalau orang Kristen itu masih hidup dalam duniawi, keduniawian, yang tidak bisa mengeluarkan dunia dari hidupnya. Dan mari jangan pernah lupakan tugas saudara dan saya untuk menyelamatkan dunia ini. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Tolonglah kami Tuhan agar kami tidak lupa terhadap apa yang harus kami ingat, yaitu kasih setia Tuhan dalam hidup kami, hukuman Tuhan dalam kehidupan kami apabila kami melanggar titah-titah-Mu, menentang Engkau, tidak mempercaya Engkau, sehingga haleluya kami menjadi seperti orang Israel di padang gurun yang memberontak, mengeluh, haleluya, menggerutu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala perkara, sehingga dengan demikian hukuman itu tidak akan menimpa kami. Dan tolonglah kami agar kami tidak melupakan tugas kami untuk menyelamatkan dunia ini, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan berkenan memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya nanti. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Surgawi, di hadapan kami ada hosti dan anggur. Bila Tuhan berkenan menguduskan hosti dan anggur ini, bukan lagi merupakan hosti dan anggur biasa lagi, tetapi sudah merupakan persekutuan di dalam tubuh dan darah. Terima kasih, kuduskan setiap kami umat-Mu yang akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, sehingga persekutuan di dalam tubuh dan darah melalui perkenanan Tuhan bisa menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan melakukan perjamuan kudus ini secara simbolis untuk saudara. Sekali lagi saudara bisa mengambil di gereja, setelah itu saudara bisa melakukannya dari rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat hosti dengan tangan kanan kita, dan kita letakkan tangan kanan kiri kita di dada. Haleluya. Ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kurban-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami, dan keselamatan yang kami terima Engkau rindu supaya kami membagikannya kepada orang lain. Dan itu adalah tugas kami sebagaimana Engkau amanatkan sebagai amanat agung, supaya kami menjadikan sekalian bangsa murid-Mu dan membaptis mereka, mengajar mereka, dan dengan demikian mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kurban-Mu sekali lagi di atas kayu salib. Kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sudah saya kasih Tuhan, dengar firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus kita hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan saat itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa hosti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelahnya kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan, penghargaan akan darah Kristus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapa Surgawi
Hari ini kami telah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami yakin, kami percaya persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu ini akan membawa hidup kekal dalam kehidupan kami, karena kami telah menyatu dalam hidup-Mu dan hidup-Mu menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Sekali lagi, berkenanlah Engkau memimpin sampai kepada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pokok-pokok doa kita. Kita pujikan Maha Besar. Sucikan dengan darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuliskan nama kami di kitab kehidupan di surga. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa Allah yang adalah hidup, berkuasa dan besar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan untuk setiap kami yang ada di hadirat-Mu saat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan menambahkan iman percaya kami kepada Engkau. Karena Tuhan banyak pergumulan yang kami hadapi di bumi ini. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong kami. Karenanya kami hanya mengandalkan Engkau selalu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mendengar seru dan doa kami. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan. Hanya tangan-Mu lah yang mampu Tuhan memulihkan negara dan bangsa kami, bahkan seluruh bumi ini. Tuhan, angkatlah wabah corona Tuhan.
setiap pujian boleh dikumandangkan, setiap firman boleh diberitakan di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden, Engkau berkati staf-stafnya, menterinya, MPR, DPR, gubernur, bupati, Tuhan, wali kota, camat, lurah, RT, RW, Tuhan, supaya Engkau memakai beliau semuanya untuk memimpin negara dan bangsa kami ini, Tuhan, lebih baik lagi. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, Tuhan. Biarlah warga negara Indonesia semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Pulihkanlah yang sudah terjangkit Tuhan melalui perawatan dokter, tenaga medis, perawat yang adalah hamba-hamba-Mu. Kau pakai beliau ya Tuhan. Tuhan memberkati ketentraman dan keamanan, menolong Tuhan setiap aparat keamanan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Karena Tuhan banyak napi yang keluar dari penjara, kami percaya setiap napi sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat bersyukur. Oleh karena kemurahan-Mu mereka terbebas, karenanya mereka dapat gunakan hidupnya untuk memuliakan Engkau, bahkan Kau panggil menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk setiap umat-Mu di mana saja berada, di luar negeri, di dalam negeri, limpahi dengan kasih dan sayang Tuhan. Diberkati, dipelihara Tuhan, diberi penghiburan, diberi damai sejahtera, diberi ketenangan oleh Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati keharmonisan dan kebahagiaan. Apapun pergumulan yang boleh kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kami. Kasih dan kuasa Tuhan akan memampukan kami, memberi kekuatan dan pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Marlina, adik dari Bapak Marpaung yang sakit. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku menjamah beliau, mengangkat dari sumber sakitnya ya Tuhan, sehingga mengalami kesembuhan yang total yang datang daripada Tuhan. Juga yang lainnya, bila ada yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang dalam pencobaan Kau lepaskan, yang jatuh Tuhan angkat, bahkan yang meninggalkan Engkau Kau kembalikan mereka kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami dari balita Tuhan, playgroup Tuhan Yesus Kristus, juga ya Tuhan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, supaya Kau memberkati anak-anak kami bertumbuh sehat dan kuat, senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kepintaran, kecerdasan yang datang daripada Tuhan. Segala yang diperlukan anak-anak kami Kau sudah sediakan dari kemurahan hati Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba yang sudah sepuh dengan ayam tentang yang datang daripada Tuhan. Anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan maupun teman hidup, kami percaya Engkau berkati yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan pelayanan kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhanlah yang menyertai kami sehingga dibuatnya berhasil dan diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami, permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami sudah menerimanya. Haleluya, amin. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih, mari angkat tanganmu, buka di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita datang dari Yang Maha Kuasa, datang dari Yang Maha Kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalamu gunung batu Israel, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, berkat yang melebihi gunung-gunung yang sejak dahulu kala, berkat yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala saudara, yaitu berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub,
berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan yang mencurahkan kasih setianya melalui kurban Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan berkat persekutuan dari Roh Kudus beserta saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan kerjaan yang kudus dengan mantap berkati berkata amin. Tuhan memberkati kita.